Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rahma Agustanti dari Program Studi Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menampilkan responsi tugas akhir untuk praktikum geologi laut modul peta topografi. Jadi di sini saya akan membuat peta topografi dan peta kontur digital untuk Provinsi Papua menggunakan data yang sudah diberikan oleh asisten praktikum. Untuk membuat peta topografi ini, saya akan menggunakan software ArcGIS 10.8, itu pada ArcMap-nya. Langsung kita buka saja pada ArcMap-nya. Nah, maka tampilan pertamanya akan seperti ini, akan disediakan blank map seperti ini. Kita klik OK, lalu tunggu beberapa saat sampai softwarenya siap. Nah, kemudian hal pertama yang harus kita lakukan adalah menambahkan data. Nah, untuk menambahkan data itu kita klik icon add data, lalu kita pilih file yang DEM ini. Kita klik add. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kita klik kanan pada file DEM-nya, ke properties. Nah, kemudian di opsi simbology kita ke classified. Pada classification-nya kita pilih dengan 5 classes dan color RAM-nya menggunakan warna dari hijau sampai ke warna merah. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah tampilannya berubah seperti ini, kita akan beralih ke ArcToolbox. ArcToolbox ini menyediakan berbagai macam opsi. Kita pilih yang Spatial Analysis Tools, lalu kita pilih yang Surface. Nah, di Surface ini kita pilih yang opsi Hillshade. Nah, pada Hillshade ini ada input raster. Kita harus menginput data DEM ini. Kita input datanya, lalu untuk di bawahnya tidak perlu diubah lagi, langsung saja klik OK. Nah, kita tunggu Hillshade-nya sampai siap. Di sini ada keterangan masih dalam proses Hillshade-nya. Oke. Ini berarti jika tampilannya sudah seperti ini, Hillshade setelah berhasil ditambahkan. Nah, jadi Hillshade itu kayak bikin lereng-lereng seperti itu pada petanya. Kemudian untuk selanjutnya, data yang DEM ini kita pindahkan ke atasnya si Hillshade ini. Oke. Lalu kita klik kanan ke properties. Kemudian pilih pada opsi display. Untuk transparansinya kita ubah menjadi 45%. Maka setelah ini, jika kita klik OK, tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, setelah ini kita akan menambahkan kontur pada petanya, yaitu dengan cara sama seperti Hillshade, kita ke ArcToolbox, lalu ke Analysis Spatial Tools, dan di Surface. Nah, pada Surface ini kita klik kontur. Oke. Nah, pada kontur ini kita tetap input raster sama seperti tadi, data yang DEM. Kemudian untuk kontur intervalnya ini kita isi manual, yaitu kontur interval adalah ketinggian maksimum dibagi 10, yang mana ketinggian maksimumnya itu adalah ini, yang 4442. Jika dibagi 10, maka jawabannya adalah 444. Lalu kita klik OK. Sama seperti Hillshade, kita menunggu proses seperti ini sampai konturnya berhasil ditambahkan. Nah, jadi seperti ini penampakan konturnya. Namun untuk warnanya kan masih belum sesuai. Maka dari itu kita sesuaikan dulu warna konturnya, yaitu dengan klik kanan lalu ke properties. Nah, pada properties ini kita ke kategoris. Nah, di kategoris ini color RAM-nya kita pilih yang dari warna hijau sampai ke merah, dan untuk value file-nya kita pilih kontur. All other values-nya kita hilangkan checklist-nya, kemudian kita klik add all values.
Setelah ini kita ke opsi labels. Untuk label features in this layer-nya kita checklist, dan label filenya kita ubah menjadi kontur. Kemudian text simbolnya kita ubah menjadi format font yang formal, yaitu Times New Roman. Oke. Lalu setelah itu kita klik OK. Nah, maka akan muncul seperti ini warna konturnya, dan ada angka-angka kecil di sini yang menunjukkan ketinggian pada titik-titik tertentu. Setelah selesai menambahkan kontur, selanjutnya kita akan menambahkan layoutnya. Cara menambahkan layoutnya yaitu dengan klik view, lalu ke layout view. Oke. Nah, kita ubah layoutnya menjadi landscape. Caranya yaitu dengan klik icon print, kita pilih setup. Untuk orientationnya kita pilih yang landscape, dan jangan lupa use printer paper settingnya kita unchecklist, dan standard size-nya kita ubah menjadi A4. Kemudian kita klik OK dan OK. Kita tunggu sebentar seperti ini. Nah, maka jika muncul notifikasi print seperti ini, bisa di close saja karena tidak akan ngeprint. Nah, jadi tampilan layoutnya seperti ini, sudah landscape. Kemudian kita tinggal menyesuaikan saja letak petanya agar berada di dalam layout. Jadi kita sesuaikan, kita rapihkan ukuran petanya. Oke. Nah, jika sudah sesuai seperti ini, ukuran petanya berada di dalam layout. Selanjutnya yaitu kita akan membuat petanya itu biar penuh dalam satu kotak ini. Jadi nggak ada ruang kosong di sini. Caranya yaitu dengan klik fix zoom in. Nah, kita sesuaikan lagi. Oke. Maka jika petanya sudah disesuaikan seperti ini, langkah selanjutnya yaitu tinggal menambahkan keterangan petanya di samping sini. Sebelum menambahkan keterangan peta, kalian bisa klik customize. Untuk yang toolbar, kalian bisa checklist 3 item ini, ke 6 item, yaitu 3D analysis, draw, editor, georeferencing, image classification, dan layout. Bisa di checklist ke 6 dari item itu. Nah, jadi untuk yang pertama yaitu kita ke opsi draw, kita pilih yang rectangle. Kemudian kita bentuk kotak di sampingnya seperti ini. Oke. Nah, tunggu sebentar. Kemudian kita double klik pada kotaknya seperti ini. Untuk fill colornya kita ubah menjadi warna putih, dan outline colornya menjadi warna hitam. Lalu kita klik OK. Kita sesuaikan letak kotaknya. Nah, kemudian setelah ini kita akan menambahkan judulnya, yaitu dengan cara kita add text di sini. Kita klik sembarang saja, lalu double klik. Kita ubah nama teksnya menjadi peta topografi Provinsi Papua. Nah, jika sudah seperti ini, jangan lupa untuk mengubah format tulisannya menjadi rata tengah seperti ini. Lalu klik OK. Kita sesuaikan. Untuk format fontnya Times New Roman. Untuk ukuran fontnya 16 dan dipertebal. Kita taruh di tengah. Oke. Kemudian selanjutnya adalah menambahkan logo Universitas Diponegoro, yaitu dengan cara kita klik insert, klik picture, kemudian kita tambahkan logonya. Nah, ukurannya bisa kita sesuaikan. Oke. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita akan menambahkan scale bar.
Nah, untuk menambahkan scale bar, caranya yaitu klik insert juga, kita tambahkan, kita klik scale bar. Nah, untuk scale barnya kita pilih yang alternating scale bar to. Lalu ke properties. Nah, pada properties ini kita ke opsi yang format. Fontnya kita ubah menjadi Times New Roman. Kemudian kembali ke scale and unit. Nah, untuk di unit ini, division unitsnya yang miles kita ubah menjadi kilometer, dan label positionnya kita ubah menjadi below center. Lalu klik OK dan OK. Kita pindahkan di sini. Oke. Nah, setelah scale bar selesai ditambahkan, selanjutnya adalah menambahkan legend atau keterangan. Caranya yaitu dengan klik insert, kita tambahkan legend. Nah, untuk legend item ini, ketiga-tiganya kita hilangkan lebih dahulu, seperti ini. Kemudian cukup pilih data yang DEM-nya saja, dan pindahkan ke legend item. Kita klik next, dan untuk legend title-nya kita ubah menjadi keterangan. Untuk fontnya kita ubah menjadi Times New Roman. Lalu kita klik next, dan finish. Oke. Seperti ini. Dari keterangan ini kita akan hilangkan kalimat yang ASTGTM ini dan value-nya, yaitu caranya kita klik kanan, kita convert to graphics, kemudian klik kanan lagi dan pilih ungroup. Nah, dari ungroup ini kemudian kita klik kalimat mana yang akan dihilangkan, kemudian kita delete melalui keyboard ke masing-masing. Kemudian untuk klasifikasi warnanya kita dekatkan dengan tuliskan keterangan, kita blok, lalu kita pindahkan. Oke. Setelah seperti ini kita gabungkan lagi semuanya menjadi satu grup. Caranya yaitu dengan di blok, lalu klik kanan dan pilih yang grup. Oke. Nah, jika keterangan sudah selesai ditambahkan, selanjutnya adalah menambahkan inset peta. Cara menambahkan inset peta yang pertama yaitu dengan klik add text, kemudian double klik, kita isi dengan inset peta. Lalu kita klik OK. Format fontnya jangan lupa diubah menjadi Times New Roman. Dengan size-nya bisa ukuran 16. Kemudian dipertebal, size-nya 14 saja biar. Nah. Oke. Kemudian selanjutnya kita tambahkan si inset petanya, yaitu dengan cara kita klik insert, kita tambahkan data frame. Nah, data frame ini kita sesuaikan ukurannya. Lalu pada data frame ini kita klik kanan dan kita add data. Nah, data yang dimasukkan ini adalah data SHP. Jadi datanya, nah ini Indo Provinces SHP. Kita klik add. Oke. Lalu kita rubah format warna dari inset peta ini, yaitu dengan cara klik kanan. Klik kanan pada petanya lalu ke properties. Kemudian ke opsi frame. Nah, pada frame ini kita ubah background-nya menjadi Gradient Blue. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita ubah warna dari provinsinya. Caranya yaitu dengan pada table of content, Indo Provinces-nya kita klik kanan lalu properties. Setelah itu kita ke symbology. Nah, pada simbolnya ini kita ubah warnanya menjadi hijau. Lalu kita klik, untuk outline color-nya bisa menyesuaikan sendiri-sendiri, lalu kita klik OK dan OK. Oke, nah jika sudah seperti itu, penampilan inset petanya selanjutnya adalah kita perbesar pada bagian di mana peta topografi ini mengacu. Nah, peta topografi ini kan pada Provinsi Papua, jadi kita zoom pada Provinsi Papuanya saja, yaitu dengan cara klik zoom in, kita arahkan pada Provinsi Papuanya. Oke.
Selanjutnya kita sesuaikan letak petanya. Nah, jika sudah seperti ini, sudah diperbesar pada Provinsi Papua, selanjutnya adalah kita tambahkan titik untuk memperjelas sebenarnya peta topografi ini mengacu pada wilayah yang mana. Nah, jadi kan di sini peta topografinya itu mengacu pada daerah yang di sekitar sini. Caranya agar kita bisa menambahkan keterangan di sini yaitu kita select elemen, kita klik pada daerah itu, kemudian klik kanan ke properties. Nah, setelah dari properties, kita ke extend indicators. Untuk other data frame-nya yang isi layer ini kita pindahkan ke show extend indicator for this data frames. Kemudian pada option layers-nya, kita ubah bordernya menjadi ketebalan 2.0 dan warnanya merah. Lalu kita klik OK dan OK. Kemudian setelah ini insert petanya sudah selesai. Selanjutnya adalah menambahkan keterangan siapa penyusunnya dan dari mana sumbernya. Caranya yaitu kita add text seperti ini, lalu kita taruh di sini, double klik. Kemudian kita tulis disusun oleh nama saya Desi Rahma Agustanti dengan NIM 26040120120004 dari kelas Ilmu Kelautan A. Ini bisa formatnya kita ubah jadi rata tengah seperti ini, lalu klik OK. Kita sesuaikan. Format fontnya kita ubah menjadi Times New Roman. Ukuran fontnya menjadi 12 dan dipertebal. Oke, kita sesuaikan. Nah, selanjutnya kita add teks lagi untuk menambahkan sumber petanya. Kita double klik sumber peta. Yang pertama yaitu dari peta Amsterdam yang ada typo di sini. Yang kedua yaitu dari peta Provinsi Indonesia. Langsung klik OK saja. Untuk fontnya kita ubah menjadi Times New Roman dengan size-nya 12 dan juga dipertebal. Oke. Kita taruh di sini. Kita rapihkan dulu isi keterangannya. Jika sudah seperti ini, selanjutnya adalah menambahkan grid baik pada peta topografi maupun pada insert peta. Nah, cara menambahkan gridnya yaitu kita klik pada petanya, lalu klik kanan, kita ke properties. Nah, pada properties ini kita ke opsi grid. Kita klik yang new grid, lalu kita klik next lagi sampai finish. Lalu ke properties. Setelah di properties, kita ke interval lebih dahulu. Untuk intervalnya ada x-axis dan y-axisnya. Untuk keduanya itu ada derajat, menit, dan detik. Nah, untuk derajatnya kita ubah menjadi 0 semua, 0, dan menitnya kita jadikan 10. Kemudian kembali ke labels. Nah, untuk label axisnya yang right, kita uncheck list. Untuk fontnya, kita ubah lagi menjadi Times New Roman. Dan size-nya kita ubah menjadi 10 agar gridnya jelas. Lalu selanjutnya pada vertical labelsnya kita checklist yang left, lalu klik OK dan OK. Maka akan muncul grid seperti ini yang
fungsinya untuk menentukan titik koordinat dari peta tersebut. Selanjutnya setelah peta topografi selesai ditambahkan grid, selanjutnya ke insert peta. Gantian insert peta yang kita tambahkan grid. Caranya yaitu kita klik kanan properties. Lalu kita ke gridnya, ditambah new grid, lalu klik next, dan finish. Lalu properties. Nah, kita ke opsi interval. Sama seperti tadi ada x-axis dan y-axis. Untuk ini kita isi derajatnya itu 1. Untuk menit dan detiknya kita nolkan saja, dan pada label axisnya untuk yang right kita uncheck list. Fontnya kita ubah menjadi Times New Roman. Dan size-nya kecil tidak apa-apa karena insert petanya juga kecil. Kemudian pada vertical labels-nya kita checklist yang left. Kita klik OK dan OK. Nah, maka akan muncul grid seperti ini. Oke. Nah, jadi untuk pembuatan pemasukan data-datanya sudah selesai. Selanjutnya kita tinggal menyimpan peta topografi ini. Nah, pertama kita akan menyimpan peta topografi. Nah, untuk menyimpan peta topografi, kita hilangkan konturnya karena peta topografi tidak menggunakan kontur. Cara menghilangkan konturnya yaitu pada table of content, kita hilangkan checklist di samping data kontur. Kita hilangkan. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah penampakan peta topografi yang sudah jadi. Selanjutnya kita simpan. Caranya itu kita klik file, kita save as. Kita beri nama peta topografi underscore nama Agustanti underscore nim 260401201200 dari kelas ilmu kelautan A. Kemudian kita save. Oke, jika sudah selesai save peta topografinya, selanjutnya kita akan menyimpannya dalam bentuk gambar atau PNG, yaitu caranya dengan klik file, kita pilih export map. Nah, dalam export map ini jadi kita bisa menyimpannya dengan tipe-tipe lain. Ada PDF, ada PNG. Nah, kita pilih yang PNG. Format namanya tetap sama seperti tadi, kita langsung save aja. Nah, kemudian setelah peta topografi selesai disimpan, selanjutnya kita akan kita akan menyimpan untuk peta konturnya. Nah, untuk peta konturnya, caranya yaitu kita pada table of contents, kita checklist untuk konturnya. Oke, seperti ini. Lalu pada hillset-nya kita uncheck list. Oke. Kemudian pada konturnya kita atur lagi warnanya. Kita klik properties. Untuk color ramp-nya kita pilih dari yang warna hijau ke warna merah. Lalu langsung saja kita klik OK. Nah, setelah peta konturnya telah diubah seperti ini, warna konturnya juga telah diubah. Selanjutnya kita ubah judulnya. Jangan pakai peta topografi, tapi ganti dengan peta kontur. Lalu kita klik OK. Nah, kemudian sama seperti peta topografi, kita simpan dengan cara save as. Namun format namanya kita ubah menjadi peta kontur. Lalu kita save. Selanjutnya yaitu kita simpan dalam bentuk PNG. Caranya juga sama dengan export map. Untuk format namanya juga sama, peta kontur. Dengan save as type-nya PNG, langsung kita save saja. Oke. Jadi setelah selesai menyimpan, kita bisa cek hasilnya di file library. Nah, ini dia.
Oke, jadi untuk tampilan akhir hasil jadi dari peta konturnya itu seperti ini. Kemudian untuk hasil jadi untuk peta topografinya seperti ini. Oke, jadi sekian cara pembuatan peta topografi dan peta kontur digital menggunakan ArcGIS 10.8 dari saya. Jika ada yang kurang atau salah, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.